tanggal 18 Mei 2022 persyaratannya dilonggarkan kembali. Yang sudah vaksin kedua dan vaksin ketiga cus tanpa antigen dan PCR. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Feni Budi Pratmoko. Kita akan bahas informasi seputar bandara dan seputar penerbangan di channel saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2022 telah dilewati dengan aman dan tertib. Bahkan di tahun 2022 ini adalah rekor tertinggi dari 2 tahun sebelumnya. Angka yang sangat fantastis bagi para pemudik yang menggunakan pesawat terbang yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Kurang lebih 1,5 juta penumpang telah diangkut selama arus mudik tahun 2022 ini. Dan selama kurang lebih 1,5 bulan, persyaratan penerbangan mengacu pada Surat Edaran Satuan Gugus Tugas COVID-19 nomor 16 tahun 2022 yang intinya hanya yang sudah melakukan vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga yang tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau hasil tes negatif antigen. Namun akhirnya kabar gembira pun datang. Telah keluar surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 18 tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi coronavirus 2019 atau COVID-19. Inti dari surat edaran tersebut terdapat di huruf F nomor 2 poin C yang berbunyi PPDN dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antar kota dan antar daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua dan ketiga atau booster tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Lalu yang kedua adalah PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Lalu yang ketiga adalah PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi. Namun,
wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan, dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Lalu yang keempat adalah PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi inti dari isi surat edaran Satuan Penanganan COVID-19 ini kembali ke surat edaran nomor 11 tahun 2022 yang intinya bagi PPDN yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua atau ketiga tidak diwajibkan untuk melakukan hasil tes PCR atau tes antigen. Dan bagi Anda yang baru melakukan vaksinasi dosis pertama, silakan Anda menunjukkan hasil tes antigen yang masa berlakunya adalah 1 kali 24 jam atau hasil negatif tes PCR yang masa berlakunya 3 kali 24 jam. Lalu bagi Anda dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan Anda tidak bisa dan tidak dapat menerima vaksinasi, silahkan lampirkan surat negatif rapid test antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam atau hasil tes PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam, dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa Anda belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Lalu bagi Anda yang mempunyai anak kecil di bawah umur 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil tes antigen ataupun PCR. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 18 Mei 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di lapangan ataupun hasil evaluasi dari kementerian atau lembaga. Selain termuat di surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19, isi dari persyaratan penerbangan tercantum juga dalam surat edaran Kementerian Perhubungan nomor SE 56 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi coronavirus DC 2019 atau COVID-19. Jadi untuk saat ini ada 2 surat edaran yang berlaku untuk pelaku perjalanan dalam negeri. Yang pertama yaitu surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 18 tahun 2022 dan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor SE 56 tahun 2022. Terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ini. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang selalu saya sampaikan di channel saya ini. Selalu laksanakan protokol kesehatan dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.